hubungan hak asasi manusia dan hukum humaniter. Hubungan hak asasi manusia dan hukum humaniter ini dikemukakan oleh 3 teori. Teori yang pertama adalah teori integrasionis. Menurut teori integrasionis, hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional merupakan 2 sistem hukum yang satu bersumber dari yang lain. Hubungan ini terdapat 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, menurut teori ini, bahwa hak asasi manusia merupakan dasar dari hukum humaniter internasional. Dan kemungkinan yang kedua adalah hukum humaniter merupakan dasar dari HAM. Artinya HAM merupakan bagian dari hukum humaniter internasional karena hukum humaniter internasional lahir terlebih dahulu dari HAM. Sebagai teori tentu memiliki kelemahan. Kelemahan teori ini adalah tidak memberikan satu kepastian hukum. Sebenarnya HAM itu merupakan cabang atau bagian dari hukum humaniter, atau hukum humaniter merupakan bagian atau cabang dari hak asasi manusia. Kemudian kelemahan yang kedua, kalau dikatakan bahwa hukum humaniter internasional merupakan dasar dari hak asasi manusia karena hukum humaniter lahir terlebih dahulu daripada HAM, itu juga bertentangan dengan fakta historis. Sebab sebenarnya hak asasi manusia itu sudah dimiliki manusia sejak manusia itu lahir. Tetapi apapun kelemahannya, teori ini sudah berusaha untuk menjawab bagaimana hubungan antara hukum humaniter dengan hak asasi manusia. Kemudian teori yang kedua adalah teori separatis. Teori separatis. Menurut teori separatis, bahwa hak asasi manusia dan hukum humaniter merupakan 2 sistem hukum yang berbeda. Sekali lagi, menurut teori separatis, hak asasi manusia dan hukum humaniter merupakan 2 sistem hukum yang berbeda. Perbedaannya terletak pada 2 hal. Perbedaan pertama terletak pada objeknya. Dari sisi objeknya, menurut teori separatis, bahwa hukum humaniter internasional mengatur sengketa bersenjata internasional. Sedangkan hak asasi manusia internasional mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya dalam keadaan damai. Jadi hukum humaniter internasional itu berlaku di dalam konflik bersenjata, sedangkan hak asasi manusia itu berlaku di dalam masa damai, mengatur bagaimana hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Kemudian dari sifatnya, hukum humaniter internasional dikatakan bersifat mandatori politikal. Suatu kewajiban politik bagi pemerintah untuk mengambil tindakan legislatif demi penegakan hukum humaniter internasional. Sedangkan hak asasi manusia dikatakan bersifat deklaratori politik. Artinya ada pernyataan dari pemerintah untuk memberikan jaminan dan penghormatan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Itu teori separatis. Kemudian yang ketiga, teori yang ketiga adalah teori komplementaris. Menurut teori komplementaris, bahwa hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional melalui suatu proses yang bertahap, berkembang sejajar dan saling melengkapi.
yaitu sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pribadi orang. Ya. Hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia itu merupakan suatu proses, dia melalui suatu proses yang bertahap, berkembang, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ada persamaan menurut teori ini. Persamaannya adalah sama-sama baik HAM maupun hukum humaniter internasional itu mengatur tentang perlindungan kepada pribadi orang. Tetapi juga ada perbedaannya. Perbedaannya yang pertama bahwa hak asasi manusia memberikan perlindungan kepada setiap orang di masa damai. Sedangkan hukum humaniter itu memberikan perlindungan kepada setiap orang di waktu terjadinya konflik bersenjata, ya, atau waktu perang. Kemudian perbedaan yang kedua dari sisi penegakan hukumnya. Penegakan hak asasi manusia ini dilakukan oleh aparat yang sudah ditetapkan dan melalui suatu prosedur hukum yang juga sudah ditetapkan dalam hukum nasional masing-masing negara. Ya. Sedangkan penegakan hukum terhadap hukum humaniter internasional itu melalui sistem negara pelindung. Artinya dari negara pelindung yang memberikan perlindungan kepada korban. Ya. Kemudian negara-negara peserta daripada Konvensi Jenewa itu punya kewajiban untuk mengambil tindakan legislatif demi penegakan hukum humaniter. Dan yang ketiga, dari sisi pencegahannya, HAM menggunakan pendekatan korektif. HAM menggunakan pendekatan korektif dengan efek preventif. Jadi pendekatan yang korektif mengoreksi, meneliti terjadinya pelanggaran HAM yang diharapkan dengan adanya penyelidikan penegakan hukum itu akan memberikan efek preventif. Sedangkan hukum humaniter internasional menggunakan pendekatan preventif dan korektif. Jadi pencegahan dilakukan terlebih dahulu dalam hukum humaniter internasional, barulah dilakukan penyelidikan terhadap pelanggaran yang terjadi. Itu menurut teori komplementaris. Jadi ada 3 teori, teori integrasionis, separatis, dan teori komplementaris yang mengatur bagaimana hubungan antara hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Nah, berdasarkan 3 teori ini, teori integrasionis, teori separatis, dan komplementaris, maka di situ dapat dilihat persamaan, ya, persamaan dan perbedaan antara hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Persamaannya, ya, persamaan antara hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional itu dapat dilihat persamaannya adalah hak asasi manusia maupun hukum humaniter internasional sama-sama memuat instrumen hukum yang bertujuan melindungi orang perorangan. HAM maupun hukum humaniter internasional itu sama-sama memuat instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada orang perorangan. Ya. Apakah orang perorangan sebagai anggota masyarakat yang meliputi perilaku perorangan dan sosialnya, atau berkaitan dengan keadaan dalam masyarakat, misalnya perlindungan terhadap kaum wanita dan anak, ya, atau orang perorangan berkaitan dengan fungsi, ya, berkaitan dengan fungsinya dalam masyarakat, misalnya hukum internasional tentang buruh, ya, yang diatur yang berada di bawah International Labour Organization. Kemudian berkaitan dengan keadaan darurat, ya, orang perorangan dalam keadaan darurat,
Ya, seperti keadaan luar biasa mengakibatkan adanya ancaman terhadap diri pribadi, kebebasan dan kemerdekaan. Itu persamaan. Ya, kali itu disimpulkan dari 3 teori yang menjawab bagaimana hubungan antara hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Kemudian dari sisi perbedaan, ya, dari 3 teori ini juga dapat tergambar di situ perbedaan antara hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Ya, perbedaan pertama dikatakan bahwa HAM itu diberlakukan di masa damai. Jadi hukum hak asasi manusia itu berlaku di masa damai. Sedangkan hukum humaniter internasional itu berlaku khusus di waktu terjadinya sengketa bersenjata atau perang. Yang kedua, perbedaan kedua, hak asasi manusia menjamin kebebasan setiap orang, ya, menjamin kebebasan setiap orang dari kekuasaan instansi pemerintah, ya, menjamin hak dan kebebasan setiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan instansi pemerintah. Itu HAM menjamin. Sedangkan hukum humaniter internasional memberikan perlindungan hukum dari ancaman dan bahaya yang timbul dari sengketa bersenjata atau kekerasan lainnya yang disebabkan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, hukum hak asasi manusia dijamin dalam 2 sistem hukum dengan lingkup yang berbeda. Ya, yaitu dalam lingkup hukum internasional maupun hukum regional. Ya. Sedangkan hukum humaniter internasional itu dijamin hanya dalam sistem hukum internasional. Kemudian yang keempat, hukum internasional menghukum semua, ya, hak asasi manusia internasional menghukum semua jenis pelanggaran. Ya. Sedangkan hukum humaniter internasional lebih diarahkan pada perlindungan dan kesetiakawanan terhadap para korban. Ya. Dan perbedaan berikut, HAM memberikan jaminan dan perlindungan kepada individu untuk secara langsung mengajukan tuntutan ke pengadilan. Ya, jadi kalau pelanggaran HAM itu pihak yang merasa dirugikan bisa langsung mengajukan tuntutan ke pengadilan. Berbeda dengan hukum humaniter internasional, itu tidak memberikan kebebasan kepada individu untuk secara langsung menuntut ke pengadilan, tetapi dia harus melalui negara. Kemudian dari mekanisme pelaksanaan HAM itu melibatkan lembaga sosial, penyidik, penuntut dan instansi pengadilan. Ya. Sedangkan kalau hukum humaniter internasional itu melalui negara, ya, dan negara pelindung. Kemudian perbedaan terakhir, dalam hak asasi manusia, individu sebagai subjek hukum yang aktif. Ya, sedang hukum humaniter internasional, individu sebagai objek perlindungan hukum. Itu kalau kita melihat perbedaan antara hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional berdasarkan 3 teori. Teori integrasionis, separatis, dan komplementaris. Nah, ini bagaimana hubungan antara hukum humaniter internasional dengan hak asasi manusia itu dijawab oleh 3 teori itu. Berikut kita lihat, ya, hak asasi manusia. Tetapi sebelum kita membahas hak asasi manusia, terlebih dahulu kita memahami tentang negara hukum. Sebab salah satu ciri dari negara hukum adalah perlindungan terhadap HAM. Karena itu HAM dengan negara hukum tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Nah, dalam pembahasan tentang hak asasi manusia, terlebih dahulu disampaikan tentang apa
negara hukum itu. Ya. Nah, apa artinya negara hukum? Ya. Negara hukum, ya, negara hukum artinya negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum. Ya. Negara hukum artinya tindakan pemerintah maupun rakyatnya itu didasarkan atas hukum. Itu arti negara hukum. Apa tujuan? Ya, tujuan daripada negara hukum, ya, adalah pertama untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Jadi pemerintah melakukan tindakan apapun harus berdasarkan hukum supaya mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, mencegah tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. Jadi rakyat juga melakukan tindakan apapun harus berdasarkan hukum dengan tujuan supaya mencegah tindakannya itu menurut sesuka hati atau menurut kehendaknya sendiri. Siapa sebenarnya penggagas negara hukum ini? Ya. Nah, penggagas negara hukum itu, ya, penggagas negara hukum itu yang adalah Plato, ya. Plato, ya, mengatakan bahwa penyelenggara negara yang baik ialah didasarkan atas hukum yang baik. Ya. Jadi Plato menggagas negara hukum dengan menyatakan penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan atas hukum yang baik. Tetapi Plato tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan hukum yang baik. Karena itu kemudian hukum yang baik, pengertian atau makna daripada hukum yang baik ini dijelaskan lebih lanjut oleh muridnya bernama Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan rakyat. Jadi kalau Plato mengatakan penyelenggara negara yang baik ialah didasarkan hukum yang baik, dijelaskan lebih lanjut oleh Aristoteles dengan menyatakan negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan rakyat. Ya. Menurut Aristoteles terdapat 3 unsur pemerintahan yang berkonstitusi. Ya. Jadi Aristoteles tadi menyatakan bahwa negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan rakyat. Lebih lanjut, dia menyatakan ada 3 unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Yang pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Jadi pemerintahan yang berkonstitusi itu pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum. Itu unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua, ya, unsur yang kedua adalah pemerintahan dilaksanakan menurut hukum. Ya, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip umum, ya, bukan berdasarkan tindakan sewenang-wenang. Dan yang ketiga, pemerintahan didasarkan atas kehendak rakyat, bukan didasari tekanan atau paksaan. Ada 3 unsur dari negara hukum yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, tetapi pada abad ke-19 muncul gagasan negara hukum dalam 2 sistem hukum yang berbeda. Ya, yaitu negara hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental itu dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dengan istilah Reichsstaat. Ya, Reichsstaat. Dan negara hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon yang dikemukakan oleh VDC dengan istilah Rule of Law. Jadi Reichsstaat artinya negara hukum, tetapi negara hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental. Sedangkan kalau disebut Rule of Law juga artinya negara hukum, tetapi negara hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Konsep Reichsstaat, ya, negara hukum atau Reichsstaat dalam sistem hukum Eropa kontinental
itu didasarkan atas civil law atau modern Roman law, ya, hukum modern Romawi yang cirinya adalah administratif. Ya. Sedangkan rule of law berdasarkan pada common law system, ya, dengan cirinya bersifat yudisial. Itu berbeda. Jadi kalau Restat dari sistem hukum Eropa kontinental yang cirinya itu administratif, dia berdasarkan pada hukum Romawi modern. Sedangkan rule of law itu berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon, ya, yang didasarkan atas common law dan cirinya yudisial. Rule of law melahirkan peradilan, sedangkan Restat itu kemudian menjadi cikal bakal lahirnya hukum administrasi. Ada 3 tipe negara hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental atau Restat. Ya. Tipe yang pertama adalah negara hukum liberal. Ya. Negara hukum liberal menghendaki agar negara berstatus pasif. Artinya negara hanya dapat bertindak jika ada pelanggaran hukum. Sedangkan rakyat itu diharapkan taat pada hukum yang berlaku. Jadi negara hukum liberal itu pemerintah boleh mengambil tindakan hukum kalau ada pelanggaran hukum. Kalau tidak ada pelanggaran hukum, tidak boleh mencampuri urusan rakyat. Sedangkan rakyat diharapkan atau diwajibkan untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah negara hukum formil. Ya. Negara hukum formil, negara hukum yang memperoleh pengesahan dari rakyat dan segala tindakan penguasa. Memerlukan bentuk hukum tertentu dan harus berdasarkan undang-undang. Ya. Negara hukum formil. Negara hukum yang memperoleh pengesahan dari rakyat dan segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu dan harus berdasarkan undang-undang. Nah, unsur-unsur dari negara hukum formil ini dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl, itu ada 4. Yang pertama, disebut negara hukum formil itu harus adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, harus adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Ya, jadi dalam pemerintahan itu tidak boleh bersifat sentralistik kalau negara hukum Restat. Kekuasaan tidak boleh bertumpuk pada satu kekuasaan, tapi perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan. Ya. Yang ketiga, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Ya, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang keempat, harus adanya peradilan administrasi. Ada 4 unsur, ya, dari negara hukum formil. Kemudian yang ketiga adalah negara hukum material. Ya, negara hukum material, tindakan pemerintah dalam keadaan mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang, ya, dari ketentuan hukum atau melakukan suatu tindakan yang tidak diatur sebelumnya dalam suatu ketentuan hukum. Nah, tindakan seperti ini biasanya disebut yang diskresi atau juga fresh hermesin. Jadi dalam keadaan yang mendesak, ya, seperti keadaan sekarang ini, seharusnya pegawai negeri, pegawai swasta atau siapapun tidak boleh libur, harus bekerja. Tetapi karena adanya suatu keadaan yang luar biasa seperti sekarang ini, maka semua diliburkan dan bekerja dari rumah. Ini suatu tindakan diskresi, ya, dan ini contoh daripada suatu negara hukum material. Ya. Nah, tindakan fresh hermesin atau diskresi dalam negara hukum material itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum umum yang berlaku. Ya. Bertentangan dengan undang-undang, tapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum umum yang berlaku. Prinsip hukum umum ini atau disebut asas hukum umum, ini merupakan jantungnya peraturan perundangan atau
atau dasar terbentuknya peraturan hukum konkret seperti peraturan perundangan. Sehingga boleh menyimpang pertama, tapi tidak boleh menyimpang dari asas hukum umum atau prinsip hukum umum. Yang kedua, tindakan itu ditujukan untuk kepentingan umum. Jadi tindakan yang menyimpang dari peraturan perundangan itu ditujukan untuk kepentingan umum. Ya. Yang ketiga, tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkup kewenangan. Dan yang keempat, tindakan yang diambil harus tetap menghormati hak asasi manusia. Ini 3 negara hukum dari sistem hukum Eropa kontinental. Negara hukum liberal, negara hukum formel, dan negara hukum material. Sedangkan unsur-unsur dari negara hukum Anglo-Saxon atau rule of law yang dikemukakan oleh VDC, yang pertama adalah supremasi aturan-aturan hukum, supremasi aturan-aturan hukum, dan tidak adanya tindakan sewenang-wenang. Artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan yang ketiga, terjaminnya HAM dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Ini unsur-unsur dari rule of law menurut AVDC. Nah, bagaimana hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia? Hubungannya ada 2. Yang pertama, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur mutlak dari negara hukum. Jadi, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur mutlak dari negara hukum. Negara itu disebut negara hukum, dia wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kalau dikatakan negara-negara hukum tapi faktanya tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, ya itu bukan negara hukum. Kemudian kewajiban negara hukum, itu adalah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi jaminan perlindungan HAM merupakan unsur mutlak negara hukum. Kewajiban negara hukum, dia memberikan jaminan kepada hak asasi. Jadi hubungannya itu bersifat timbal balik. Nah, apakah yang dimaksud dengan HAM? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu arti dari hak asasi manusia. Banyak ahli memberikan pengertian tentang hak asasi manusia, tetapi inti pokok pengertiannya jelas hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak pokok atau hak dasar itu yang mana? Hak pokok atau hak dasar itu tidak lain adalah hak hidup. Hak hidup. Hak hidup ini kemudian menjadi dasar adanya hak dan kewajiban lain yang dimiliki manusia. Jadi hak asasi, hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak manusia lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak pokok atau hak dasar yang dimaksud tidak lain adalah hak hidup. Hak hidup ini dengan adanya hak hidup, kehidupan yang dimiliki manusia, maka menjadi dasar bagi manusia untuk diberikan atau memiliki hak dan kewajiban. Nah, ruang lingkup dari hak asasi manusia itu mencakup 3 unsur atau 3 elemen. Kalau berdasarkan pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka ruang lingkup dari HAM itu mencakup 3 unsur atau 3 elemen. Yang pertama, sumbernya. Sumber hak asasi manusia itu dari Tuhan kepada manusia. Yang kedua, kewajiban negara. Kewajiban negara, hukum pemerintah dan setiap orang adalah menghormati dan melindungi HAM. Dan yang ketiga, pelanggaran terhadap HAM orang lain dikenakan sanksi. Artinya apa? Hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang tidak boleh dicabut oleh siapapun.
Sehingga ada tindakan orang lain yang melanggar hak asasi orang lain, mengakibatkan haknya harus dicabut karena dia melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dari orang lain. Dia melanggar kewajiban asasinya. Nah, bagaimana pandangan HAM oleh negara-negara? Ya. Pada prinsipnya HAM bersifat universal. Ya. HAM itu bersifat universal dan sangat penting. Ya. Sehingga setiap negara wajib memberikan perlindungan kepada HAM. Namun dalam pencapaian tujuan HAM terdapat perbedaan pandangan di antara negara-negara. Ya. Nah, perbedaan pandangan tentang pencapaian tujuan HAM itu disebabkan oleh konsepsi HAM dan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh setiap negara. Oleh karena itu ada 4 kelompok pandangan negara-negara terhadap HAM. Pandangan yang pertama adalah pandangan universal absolut. Ya. Menurut pandangan ini bahwa HAM sebagai nilai-nilai universal, yakni pandangan yang tidak memperhatikan profil budaya yang melekat pada masing-masing negara. Jadi pandangan universal absolut itu HAM itu dipandang universal tanpa melihat apapun budaya daripada negara itu, apapun kebiasaan nilai yang ada dalam negara itu tidak diperhatikan. Yang penting bahwa HAM itu universal dan wajib dilaksanakan oleh setiap negara. Ya. Misalnya LGBT itu menurut pandangan universal absolut setiap negara harus memberikan perlindungan. Ya. Karena tidak melihat apakah LGBT itu sesuai dengan budaya atau nilai yang dianut negara itu atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pandangan universal relatif. Ya. HAM dipandang sebagai masalah universal dengan pengecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional yang diakui keberadaan. Jadi HAM itu universal, pengecualiannya pada asas-asas hukum internasional menurut pandangan universal relatif. Yang ketiga adalah pandangan partikularistik absolut. Ya. Menurut pandangan ini, HAM sebagai persoalan masing-masing negara, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya penolakan terhadap berlakunya hukum internasional. Jadi partikularistik absolut memandang HAM itu adalah persoalan masing-masing negara dan menolak ya, penerapan hukum internasional tentang hak asasi manusia. Dan yang keempat adalah partikularistik relatif. Ya. HAM sebagai persoalan universal dan persoalan nasional masing-masing negara. Jadi di samping HAM itu pandangan partikularis relatif itu, HAM itu dipandang bersifat universal, tetapi juga persoalan nasional masing-masing negara. Oleh karena itu hukum internasional HAM harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan dengan budaya bangsa dalam suatu negara. Perlu penyesuaian antara HAM yang universal itu dengan budaya di dalam negara itu. Nah, dari 4 pandangan ini, pandangan HAM mana yang dianut oleh Indonesia? Ya. Nah, pandangan HAM yang dianut oleh Indonesia adalah partikularistik relatif. Yakni HAM didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa mengesampingkan hukum internasional. Jadi negara Indonesia boleh meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang HAM, ya, tetapi harus memperhatikan budaya, nilai yang dianut di Indonesia. Dan nilai atau budaya Indonesia itu filternya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Indonesia menganut pandangan
partikulistik relatif sebab Indonesia memiliki latar belakang sejarah, sosial, budaya, dan politik yang berbeda dengan negara-negara lain. Nah, akibat dianutnya pandangan partikulistik relatif, kadang oleh negara barat menganggap Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM. Padahal Indonesia melakukan itu karena memang tidak sesuai dengan nilai atau budaya. Misalnya LGBT tidak bisa dilakukan di Indonesia, diberlakukan di Indonesia karena bertentangan dengan nilai atau budaya yang dianut di Indonesia. Tetapi bagi negara barat itu pelanggaran HAM, karena negara barat memandang HAM itu universal. Kemudian sering terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah dan rakyat tentang HAM. Ya. Itu ada perbedaan pandangan. Bagi rakyat pemerintah melanggar HAM, tetapi bagi pemerintah itu dia melakukan penegakan hukum. Tetapi sebagai warga negara yang baik, jika terjadi perbedaan pendapat demikian, maka yang menentukan adalah pengadilan. Jadi perlu diajukan ke pengadilan untuk dinilai apakah pemerintah melanggar HAM ataukah rakyat yang melanggar peraturan perundangan, sehingga tindakan dilakukan pemerintah adalah mencakup tindakan penegakan hari ini. Dan materi berikut akan disampaikan sejarah perkembangan HAM secara umum, sedangkan tentang materi perkuliahan akan saya kirimkan melalui WA ke ketua kelas, baru ketua